Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada satu pahala dari kebaikan yang diusahakan dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini tujuan kita adalah hikmah keanekaragaman dan syariatan ibadah. Islam yang kita anut ini terdiri dari dua pondasi. Yang pertama adalah rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam. Rukun iman adalah dasarnya, sementara rukun iman adalah implementasi atau perwujudan daripada rukun iman tersebut dalam bentuk ibadah. Dalam menjalankan ibadah, kita harus mengikuti ketentuan syariat Allah melalui petunjuk dan contoh nabinya. Allah memberikan syariat kepada makhluknya sesuai dengan kadar kesanggupannya, karena Allah tahu kemampuan dan karakter manusia tersebut. Dalam menjalankan ibadah, kita harus berkorban fisik dan harta agar tercapai tujuan dari syariat itu. Oleh karena itu, ibadah bisa kita kategorikan dalam tiga bentuk pengorbanannya. Yang pertama, mengorbankan sesuatu yang disukai, kemudian menahan sesuatu yang disukai. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang padanya terdapat keletihan tetapi tidak mengandung kesulitan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan perbuatan. Tidak ada harta yang dikorbankan di dalamnya. Terkadang memang ada harta yang dikorbankan untuk membeli pakaian yang disunahkan, yaitu berpakaian bagus pada sholat Jumat. Itu hanya kadang-kadang, dan bukan setiap sholat kita harus membeli pakaian. Dan kemudian di dalam sholat itu hanya ada pergerakan atau perkataan saja. Jadi makanya sholat itu disyariatkan oleh agama kita 5 kali sehari karena sangat mudah dilakukan. Kemudian zakat. Zakat adalah pengorbanan harta. Harta merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia, karena harta merupakan tabiat dari manusia mencintainya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu yuhibbul kaidal ghassadin. Cintanya kepada harta itu berlebihan. Artinya manusia itu sangat mencintai harta. Oleh karena itu, makanya sebagian daripada manusia sekuat kemampuannya untuk mengurangi zakatnya, bahkan ada mengukurkannya, karena mereka begitu mencintai harta tersebut, sehingga mereka berusaha untuk harta tersebut tidak dikeluarkan
Kemudian zakat yang merupakan pengeluaran harta yang dimana harta tersebut manusia sangat mencintainya, maka Allah memberikan keringanan kepada manusia dalam kewajiban membayar zakat. Yang pertama, zakat hanya dibayarkan satu kali dalam satu perhitungan kalender atau satu tahun atau satu bisa. Kemudian zakat yang dikeluarkan tidak semua harta kita, hanya harta-harta tertentu. Contoh, kalau binatang ternak kita hanya mengeluarkan sapi, unta, dan domba atau kambing. Tidak ada zakat di dalam peternakan ayam atau peternakan itik. Kemudian zakat diwajibkan hanya kepada dengan kadar tertentu, yaitu contoh 2,5% untuk harta perniagaan. Jadi Allah hanya memberikan kadar tertentu, tidak meminta seluruh dari harta manusia, hanya lebih kurang 2,5%, 10% atau 5% sesuai dengan daripada nisab hartanya mereka. Kemudian yang keempat, yang ketiga, puasa. Puasa adalah ibadah yang bentuknya menahan diri dari sesuatu yang disukai, yaitu seperti syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat berhubungan suami istri. Inilah yang Allah berikan syariatnya kepada kita. Dan puasa itu dilakukan di pada siang hari, di mana manusia beraktivitas, di mana manusia butuh tenaga untuk bekerja di dalam siang hari, di mana manusia butuh makan dan minum. Mengapa tidak dilakukan di malam hari? Karena Allah akan menguji manusia itu tersebut, apakah benar-benar mengamalkan atau menjalankan syariat yang Allah berikan. Kalau seandainya Allah berikan di pada malam hari cuaca yang tidak begitu panas dan bisa istirahat dari sholat isya sampai terbit fajar, tidak ada tantangan bagi manusia dalam menjalankan syariatnya, maka Allah wajibkan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, agar Allah menilai manusia mana yang betul-betul menyembah Allah atau hanya memperturutkan hawa nafsu. Itulah hikmah daripada puasa dilakukan di siang hari. Kemudian ibadah haji murni ibadah badaniyah, yaitu hanya melakukan dengan anggota tubuh. Walaupun kadang-kadang ibadah haji juga menggunakan harta seperti berangkat ke kota Mekah, akan tetapi itu hanya pelengkap saja atau penyempurna saja. Karena ada sebagian orang yang berangkat dari negerinya seperti dari India, Pakistan, dan Bangladesh, mereka berjalan kaki mulai dari kampung mereka berjalan sekitar 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Tidak ada harta yang dikorbankan, hanya cukup untuk makan dan minum. Sementara bagi negeri yang mungkin tidak bisa melalui darat, mereka perlu mengorbankan hartanya dengan pergi haji dengan menggunakan pesawat. Akan tetapi ibadah haji itu hanya menggunakan anggota tubuh, tidak ada harta yang begitu kita keluarkan. Seperti contoh tadi, kita bisa melihat orang-orang yang di darat sekitar Arab Saudi, mereka bisa berjalan kaki atau mereka naik mobil, tidak begitu banyak harta yang mereka keluarkan. Itulah ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam rukun Islam kita, yaitu sholat, zakat, puasa. Hikmahnya adalah puasanya manusia itu ada yang mudah mengerjakan sesuatu tapi sulit mengeluarkan harta. Kemudian di antara manusia ada yang mudah mengeluarkan harta tapi tidak mau bekerja. Kemudian di antara manusia ada yang tidak bisa menahan hawa nafsu mereka, yaitu hawa nafsu syahwat yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya Allah memberikan menguji manusia, siapa yang benar-benar beribadah kepadanya, siapa yang menyembah hawa nafsunya. Disitulah hikmah daripada keanekaragaman persyaratan ibadah antara sholat, puasa, zakat dan haji berbeda syariatnya. Disinilah Allah memberikan gambaran bahwasanya manusia itu mempunyai tabiat dan karakter yang berbeda-beda. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada manusia yang mudah mengerjakan sesuatu tapi sulit mengeluarkan hartanya. Ada yang mudah mengeluarkan hartanya tapi tidak mau bekerja. Sementara ada yang hanya tidak bisa menawan hawa nafsunya, sehingga Allah mengontrol dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan puasa. Itulah hikmah daripada persyaratan ibadah, agar manusia itu benar-benar melakukannya dengan baik, dan Allah menguji siapa yang menyembah Allah
betul-betul menyembah Allah dan hanya manusia yang betul-betul menyembah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala